Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem dan anatomi sistem. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Denisa Baroya, NIM 120190019 dari kelas PTI RA. Di sini saya akan menjelaskan apa sih sistem itu. Sistem merupakan suatu gabungan dari beberapa elemen yang menyebabkan kemungkinan terjadinya suatu proses. Contohnya, seperti sistem kerja, sistem perkuliahan, dan lain-lain. Selanjutnya ada identifikasi sistem, ada beberapa aspek. Yang pertama ada aspek struktural, di mana aspek ini terdiri atas kumpulan komponen yang kasat mata, di mana pada hakikatnya dapat dikelompokkan antara komponen mesin, peralatan, material, dan komponen manusia. Yang kedua ada aspek fungsional. Aspek ini menginteraksikan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya untuk membentuk fungsi dan karakteristik dari sistem tersebut. Ada beberapa dimensi, seperti fungsi adalah proses, fungsi adalah tujuan, fungsi adalah perilaku, fungsi adalah hubungan. Yang ketiga, ada aspek boundary, di mana aspek ini memiliki batasan untuk membedakan antara sistem yang menjadi objek kajian dan bukan menjadi objek kajian, karena suatu sistem itu merupakan subsistem dari sistem yang lain. Yang keempat, ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Di mana lingkungan eksternal itu interaksi di suatu lingkungan tanpa adanya batasan. Sedangkan lingkungan internal ini bisa dibentuk dan dipengaruhi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh sistem tersebut. Yang terakhir ada aspek tujuan, karena suatu sistem itu tentu memiliki tujuan baik yang dinyatakan secara tersirat maupun tersurat. Karena pada hakikatnya tujuan ini menentukan aktivitas dan perilaku dari sistem tersebut. Selanjutnya ada klasifikasi sistem. Yang pertama, klasifikasi sistem menurut tujuan. Ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem mekanik dan sistem organik. Sistem mekanik ini memiliki tujuan dan standar kinerja, namun tidak bisa ditentukan oleh sistem itu sendiri. Dia bersifat tidak mandiri. Contohnya, seperti jam tangan. Lalu sistem organik ini, sistem yang bersifat mandiri, bisa mampu untuk menetapkan dan tujuan standar kinerja untuk dirinya sendiri. Contohnya, seperti sistem integral. Yang kedua, ada klasifikasi sistem menurut reaksi terhadap lingkungan. Ini ada dua juga, sistem terbuka dan sistem tertutup. Di mana sistem terbuka ini, interaksinya ditandai adanya feedback dan bisa melalui pertukaran energi, bahan, informasi, dan lain-lain. Sedangkan sistem tertutup ini, dia tidak ada interaksi, nggak berpengaruh, dan operasinya secara independen. Yang ketiga, ada kategori menurut waktu. Itu ada dua, sistem statis dan sistem dinamis. Sistem statis ini nggak dipengaruhi oleh unsur waktu, yang menyebabkan variabel parameter dan faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan. Sedangkan sistem dinamis, sistem yang dipengaruhi oleh unsur waktu, yang menyebabkan variabel parameter dan faktor-faktor akan mengalami perubahan dengan berjalannya waktu. Di sini, produk Amico Custom akan saya jelaskan anatomi sistemnya. Yang pertama ada aspek struktural, di mana pembeli awalnya melakukan pre-order dan melakukan custom desain apa yang diinginkan. Lalu bisa diawali dengan pembayaran DP untuk melakukan proses produksi. Setelah jadi, selesai, maka bisa dilakukan pelunasan pembayaran. Yang kedua ada aspek fungsional. Aspek fungsional ini tadi terdiri beberapa dimensi, namun di sini saya membahas dua. Yang pertama, fungsi adalah proses, karena Amico Custom ini mempunyai fungsi, selain untuk mendapatkan keuntungan dari penghasilan, itu untuk mencurahkan hasil ide dan bakat yang dimiliki untuk dinikmati para konsumen. Dan yang kedua adalah fungsi, adalah perilaku, karena fungsi sistem yang ditentukan oleh perilakunya, Amico Custom ini menyediakan sistem custom agar menyesuaikan keinginan dari pembeli. Alat dan bahan yang digunakan seperti cat akrilik, kuas, palet, dan lain-lain. Yang ketiga ada aspek boundary, karena aspek ini adalah terdapat batasan untuk dibedakan antara sistem yang menjadi objek kajian dan bukan menjadi objek kajian.
Karena sistem merupakan subsistem yang lain, maka Amico Custom ini merupakan subsistem dari painting konveksi. Yang keempat ada aspek lingkungan. Nah, pada lingkungan internal di Amico Custom ini ada produsen, owner, dan kurir. Sedangkan lingkungan eksternalnya ada lokasi pembuatan painting. Yang terakhir ada aspek tujuan. Karena pada umumnya bisnis online ini memiliki tujuan untuk menikmati penghasilan dan keuntungan yang diperoleh. Selain itu, Amico Custom ini ingin memaksimalkan hasil kerja dari gambaran yang dihasilkan untuk konsumen agar konsumen merasakan kepuasan atas produk yang dilukisnya. Berikut adalah hasil-hasil dari Amico Custom seperti cat di sepatu, cat di jaket. Dan sekian, terima kasih atas apa yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.